Malam ini cerah dan kamu keluar melihat bintang. Bima Sakti sendiri tampak sangat besar. Kamu memeriksa ponselmu dan menemukan bahwa galaksi tempat kamu berada saat ini memiliki lebar 100.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, 1 tahun cahaya aja udah jauh banget. Dibutuhkan 4,2 tahun cahaya untuk pergi dari bumi ke Proxima Centauri yang merupakan bintang terdekat dengan planet kita selain matahari. Jadi, 100.000 tahun cahaya itu jauh dari yang bisa dipahami oleh manusia biasa dan itu baru satu galaksi. Masih banyak lagi galaksi lain di luar sana. Nah, dari data ini, tampaknya sangat tidak mungkin kalau kita adalah satu-satunya bentuk kehidupan yang ada kan? Tapi kenapa kita belum pernah menemukan bentuk kehidupan lain sejauh ini? Mari kita luruskan satu hal. Kehidupan di luar bumi nggak selalu berarti tentang makhluk hijau. Bisa juga berarti mikroorganisme, bakteri, dan tanaman yang dapat ditemukan di planet lain. Sebenarnya ada spektrum besar kemungkinan kehidupan di planet lain dan dengan mempertimbangkan bahwa ada 50 miliar planet di Bima Sakti, sangat kecil kemungkinannya cuma ada kita di alam semesta yang luas ini. Seperti apa kehidupan di planet lain? Inilah yang telah kita cari tahu selama bertahun-tahun. Yuk coba pikirkan bareng-bareng. Sebuah planet mungkin tidak memiliki kehidupan saat ini, tapi bisa jadi planet itu memiliki jejak-jejak bahan organik atau fosil yang berarti ada makhluk hidup yang pernah hidup di sana. Bisa juga ada planet di luar sana yang memiliki kehidupan dengan biokimia kompleks yang berarti planet itu bisa memiliki fauna seperti yang kita miliki di bumi, meski mungkin nggak sama. NASA menciptakan ilmu khusus yang didedikasikan untuk mempelajari bentuk-bentuk kehidupan di luar bumi. Ilmu ini disebut astrobiologi. Sejak badan antariksa ini didirikan pada tahun 1958, tidak butuh waktu lama untuk memulai mencari kehidupan di luar bumi. Mereka segera menyusun rencana aksi. Pertama, mereka perlu memahami bagaimana kehidupan di bumi terbentuk, dan kedua, bagaimana kehidupan bisa terbentuk di planet lain. Kali pertama NASA mencoba mencari kehidupan di luar angkasa adalah pada tahun 1976. Pendarat Viking meluncur ke luar angkasa menuju Mars dan ada harapan besar bahwa manusia akan menemukan bukti pertama adanya kehidupan di luar bumi. Sayangnya pendarat itu kembali dengan gambar-gambar planet yang tampak tandus dan suram dan para ilmuwan sangat kecewa. Kesimpulan ilmiah mengenai apakah kehidupan bisa dideteksi di sana masih membingungkan. Tapi kamu harus tahu apa yang kamu cari untuk bisa menemukannya kan? Kegagalan misi Viking telah memicu perdebatan hangat di antara para ilmuwan NASA untuk mendefinisikan apa arti kehidupan yang sebenarnya. Dan itu juga menarik perhatian mereka pada sebuah detail kecil tapi sangat penting. Wahana antariksa yang berangkat dari bumi biasanya mengangkut mikroorganisme dan bakteri secara nggak sengaja karena bakteri-bakteri tersebut menempel pada wahana itu. Ternyata bakteri-bakteri ini bisa mencemari sampel yang diambil para ilmuwan, jadi mereka perlu mempertimbangkan hal ini. Semua ini membuat ekspedisi Mars mundur dari rencana jangka pendek NASA, muncullah pertanyaan baru yang menjadi prioritas utama. Apa saja jenis dan tahapan kehidupan yang bisa diidentifikasi oleh program antariksa? Para ilmuwan mungkin pernah menemukan kehidupan di planet lain, tapi mereka tidak bisa mengidentifikasinya sebagai kehidupan. Itulah sebabnya NASA mulai mempelajari planet kita sendiri dengan lebih baik. Mereka mempelajari segalanya, mulai dari bentuk kehidupan purba yang hidup miliaran tahun lalu, hingga makhluk hidup yang berkeliaran di planet kita saat ini. Mereka paham bahwa pencarian harus dilakukan ke dalam dan juga keluar. Mari kita lihat perkembangan kehidupan di bumi sejak awal. Bayangkan bahwa perkembangan ini diwakili sebagai sebuah tangga dan setiap tahap perkembangannya adalah anak tangga yang lebih besar. Pertama, kita akan melihat kimia dasar, sebuah elemen kimia lepas seperti yang kita lihat dalam tabel periodik. Namun, elemen ini perlu menyusun dirinya sendiri ke struktur yang lebih kompleks untuk dapat mereplikasi diri, berubah, dan berevolusi. Hal ini akan terjadi pada anak tangga kedua, di mana kita mulai melihat pembentukan organisme mikroskopis. Di anak tangga ketiga, sel-sel ini bergabung menjadi makhluk multiseluler yang memungkinkan adanya kompleksitas dan variasi yang lebih banyak.
Anak tangga di atas menghasilkan spesies yang dapat berevolusi dengan otak besar, memungkinkan penggunaan alat, budaya, dan pengetahuan bersama. Disitulah manusia berada. Melihat tangga ini, orang mungkin bertanya, jadi apa yang dibutuhkan organisme multiseluler untuk berevolusi menjadi manusia yang sempurna? Inilah yang disebut dengan filter besar. Ini adalah lompatan evolusi besar yang membutuhkan banyak usaha dan kondisi lingkungan yang sempurna untuk mewujudkannya. Dan mengingat bahwa kita belum pernah mendengar tentang peradaban lain di luar sana, mungkin cuma kita yang mampu melakukan lompatan ini. Lagi pula, seberapa besar kemungkinan kita bisa menemukan kehidupan di luar bumi yang mirip dengan kita? Hal ini bergantung pada seberapa banyak planet yang ada di luar sana di zona Goldilocks bintangnya, yaitu area di sekeliling bintang di mana air bisa berwujud cair. Dan karena bintang-bintang ini memiliki berbagai macam ukuran dan bentuk, maka zona ini berbeda bagi setiap sistem bintang. Tapi itu bukan satu-satunya kriteria yang kita tahu untuk bisa mengetahui adanya kehidupan. Kita biasanya mencari 3 hal untuk mendeteksi kehidupan: air dalam bentuk cair, metana, dan oksigen. Air memungkinkan komponen-komponen kimiawi bercampur dan bergabung membentuk makhluk multiseluler. Metana dihasilkan dari proses penguraian yang dilakukan oleh bakteri, dan oksigen adalah produk sampingan dari respirasi tanaman. Ini adalah beberapa tanda yang diprogram untuk dicari oleh teleskop James Webb. Teleskop James Webb memiliki tujuan ambisius yang dapat merevolusi ilmu pengetahuan antariksa. Prioritas utamanya adalah mendeteksi bentuk-bentuk kehidupan dengan mempelajari galaksi-galaksi kecil yang mengorbit Bima Sakti. Teleskop ini juga akan mencari bintang-bintang tertua di alam semesta dan mencoba mengumpulkan data tentang asal-usul alam semesta itu sendiri. Luar biasa ya! NASA bertaruh pada 2 variabel dengan teleskop baru ini. Pemindaian menyeluruh terhadap apa yang disebut eksoplanet alias planet dari luar tata surya dan pencarian ekstremofil, jenis kehidupan yang menyukai lingkungan ekstrem. Ekstremofil pertama kali ditemukan di bumi pada tahun 1960-an, ditemukan di dasar laut di dekat Kepulauan Galapagos. Para ilmuwan menemukan mikroorganisme yang hidup di dekat ventilasi hidrotermal yang tersebar di dasar laut di bagian dunia tersebut. Berkembang pesat di tempat-tempat seperti ini dengan suhu ekstrem lebih dari 370 derajat Celcius membutuhkan ketangguhan yang serius. Bayangin aja panasnya. Penemuan ini merupakan titik balik bagi bidang astrobiologi karena para ilmuwan memahami bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang sangat keras, mirip dengan atmosfer yang ada di beberapa eksoplanet. Tapi kehidupan mungkin saja muncul di lingkungan kita sendiri kalau kita cukup beruntung. Dipandu oleh moto ikuti air mengalir, NASA meluncurkan 2 misi penting di dalam tata surya kita yang dapat berkontribusi besar dalam pencarian kehidupan di luar bumi. Kamu ingat Jupiter kan? Planet gas raksasa yang punya bulan bernama Europa. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan kalau Europa memiliki lautan yang tersembunyi di balik lapisan kerak es. Dan masih ada lagi, menurut penelitian, air di Europa itu asin sama seperti air yang ada di bumi. Europa adalah pesaing besar untuk mendeteksi kehidupan, tapi misi Europa Clipper tidak bertujuan untuk mengidentifikasi hal ini. Sebaliknya, Europa Clipper akan mengorbit bulan itu dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang kondisi atmosfernya. Misi lain yang juga akan mengorbit bulan adalah Dragonfly, sebuah octocopter yang akan menjelajahi bulan Saturnus, Titan. Peluncurannya diprogram untuk tahun 2027 dan baru akan tiba di orbit Titan sekitar tahun 2034. Wahana ini akan mengambil sampel dan memeriksa serangkaian lokasi yang menjanjikan di sekitar bulan es Saturnus dan siapa tahu bisa menemukan informasi baru mengenai kehidupan ekstraterestrial. Kita lihat aja bagaimana nanti, tapi menurutku sih kita udah selangkah lagi menuju penemuan besar. Ada kemungkinan seluruh galaksi Bima Sakti kita terletak di wilayah yang disebut void ruang angkasa. Ini adalah wilayah di mana hanya ada sedikit materi dibandingkan dengan sudut-sudut lain di alam semesta yang kita kenal dan jauh lebih tidak padat daripada di tempat lain di alam semesta. Dengan kata lain, kita mungkin berada di dalam gelembung udara di dalam kue. Jika itu benar, berarti kita lebih kesepian dari yang kita duga.
Di alam semesta kita, semua galaksi terus bergerak menjauhi satu sama lain. Untuk memahami seberapa jauh mereka bergerak menjauh, para ilmuwan menggunakan sesuatu yang disebut konstanta Hubble limiter. Ini seperti speedometer untuk galaksi. Tapi ada misteri kosmik yang disebut tegangan Hubble. Hal ini menantang apa yang kita ketahui tentang pemuaian alam semesta. Para ilmuwan biasanya menganggap konstanta Hubble limiter sebagai pemandu yang bisa diandalkan. Namun, pengamatan terbaru kita mempertanyakan keandalan ini. Kecepatan yang kita lihat dalam kehidupan nyata tidak sesuai dengan jarak yang kita hitung dan perkirakan. Pengamatan ini tidak yakin mengapa pengukuran ini tidak sesuai. Para peneliti mengikuti pergerakan supernova dan melihat bahwa alam semesta tampak mengembang lebih cepat di sekitar kita daripada yang terjadi secara keseluruhan. Seolah-olah alam semesta secara aktif menghindari kita secara khusus. Setelah mempertimbangkan hal ini, mereka mulai berasumsi bahwa kita semua mungkin hidup dalam void kosmik. Void kosmik adalah ruang kosong yang sangat luas di antara galaksi-galaksi. Void ini membuat seluruh dunia kita tampak seperti spons besar. Yuk kita kembali ke awal, hanya sepersekian detik setelah Big Bang. Tepat setelah permulaan segala sesuatu, alam semesta merupakan plasma yang panas dan mampat. Plasma itu hanya memiliki variasi kerapatan yang sangat kecil yang disebut fluktuasi kuantum. Setelah Big Bang, alam semesta mulai mengembang. Fluktuasi kuantum itu tumbuh bersamaan dengan itu, menciptakan wilayah dengan kerapatan materi yang berbeda-beda. Karena itu, alam semesta tidak mengembang kemana-mana secara seragam. Sebaliknya, gumpalan-gumpalan kecil materi mulai berkumpul bersama dan dalam waktu yang lama membentuk struktur masif galaksi. Galaksi-galaksi tersusun dalam dinding-dinding dan filamen-filamen yang sangat besar dengan celah-celah yang sangat besar di antaranya. Celah-celah ini adalah void yang juga dikenal sebagai ruang gelap. Void ini tidak benar-benar kosong. Faktanya, void ini sebenarnya menyimpan lebih dari 15% jumlah materi yang ditemukan rata-rata di seluruh alam semesta. Di dalamnya masih terdapat gas, debu, materi gelap, bahkan bintang dan galaksi. Akan tetapi kerapatannya lebih rendah daripada wilayah yang memiliki galaksi, yaitu sekitar 1/10 dari kerapatan materi rata-rata. Karena itu kita menganggapnya hampir kosong. Biasanya void ini memiliki diameter berkisar antara 30 hingga 300 juta tahun cahaya. Jarak yang sangat jauh, bahkan dalam skala ruang angkasa. Sebagai perbandingan, sebagian besar planet dan nebula yang telah kita temukan sejauh ini memiliki jarak ratusan bahkan jarang yang mencapai ribuan tahun cahaya dari kita. Dalam kasus void, jika kamu berada di tengah-tengah void, maka akan tampak seperti kegelapan abadi. Bintang-bintang terdekat akan berada sangat jauh sehingga hampir tidak terlihat olehmu. Beberapa di antaranya sangat besar, mereka dikenal sebagai super void. Yang terbesar yang diketahui manusia dinamai void raksasa, saking besarnya kita bahkan tidak bisa membayangkannya. 1, miliar tahun cahaya jauhnya dengan diameter 1,3 miliar tahun cahaya. Iya, pada dasarnya ini adalah ruang hampa udara raksasa yang gelap, namun ruang hampa raksasa ini tidak sepenuhnya kosong. Di dalam void raksasa ini terdapat 17 gugus galaksi yang terpisah, namun ini mungkin bukan kekosongan terbesar di dunia kita. Ada sesuatu yang disebut bintik dingin CMB. Ini adalah area yang luar biasa besar dan dingin di alam semesta kita yang kita lihat melalui gelombang mikro. Area ini sangat menonjol di peta alam semesta kita dengan temperatur yang sangat rendah dan para ilmuwan telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari tahu benda apa ini. Pada tahun 2000, para ilmuwan mengusulkan bahwa tempat ini mungkin merupakan super void dan mungkin terbesar yang pernah ada. Bahkan lebih orisinil lagi dengan yang satu ini, mereka menyebutnya sebagai void super raksasa. Jika benar, tempat ini akan menjadi sebuah kekosongan berdiameter 1,8 miliar tahun cahaya, sekitar 1000 kali lebih besar dari void pada umumnya. Tidak semua orang berpikir bahwa hal itu mungkin terjadi, jadi para ilmuwan terus memperdebatkan hal ini untuk sementara waktu.
Ada teori lain yang menarik tentang tempat ini. Seorang peneliti mengemukakan bahwa tempat ini mungkin merupakan jejak dari tabrakan kita dengan dunia paralel. Ini adalah hipotesis yang cukup berani, tapi sayangnya tidak ada cara bagi kita untuk mengkonfirmasi atau menyangkalnya dengan teknologi yang kita miliki saat ini. Bagaimanapun ketika alam semesta mengembang, void-void ini akan membesar dan dinding-dinding yang menghubungkan gugus-gugus galaksi akan merenggang dan pecah. Pada akhirnya void-void itu akan menyatu, meninggalkan gugus-gugus galaksi yang terikat secara gravitasi sebagai pulau-pulau dalam kekosongan yang mengembang. Dengan kata lain, cepat atau lambat, kekosongan yang sangat besar itu akan melahap semua yang ada di dunia ini. Jadi ternyata kita mungkin merupakan peristiwa langka di sebuah supervoid, salah satu dari 15% materi. Hal ini menjelaskan mengapa kita dikelilingi oleh galaksi yang relatif sedikit. Penemuan ini jika benar akan menantang model standar kosmologi yang telah dibuat dengan bantuan Albert Einstein. Ini berarti gravitasi secara umum berperilaku berbeda dari apa yang kita harapkan. Menurut model standar, kerapatan yang begitu rendah seharusnya tidak ada. Oleh karena itu, para ilmuwan harus mengeksplorasi dan mempertimbangkan ide ini secara menyeluruh. Ini mungkin akan menantang pemahaman fisika kita yang sangat mendasar. Para ilmuwan menyebutnya lubang lokal. Penemuan lubang lokal ini bisa jadi merupakan petunjuk untuk menjelaskan paradoks Fermi. Mungkin di bagian alam semesta yang spesifik ini, tempat kita berada, kemungkinan kehidupan cerdas berkembang di tempat lain di dekatnya sangat kecil. Mungkin semua makhluk hidup berada di suatu tempat di luar supervoid kita. Tapi bukan berarti kita harus kehilangan harapan atau bahwa kehidupan di tempat lain di sekitar kita tidak mungkin ada. Bahkan kehidupan di alam semesta mungkin jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Kita tahu kalau planet-planet dalam seperti Merkurius dan Venus tidak ramah dengan kondisinya yang ekstrem. Namun, Venus terlihat menarik karena meskipun planet ini sangat toksik, para ilmuwan percaya bahwa planet ini sangat mirip bumi di masa lalu. Venus bahkan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan. Sayangnya Venus terlalu dekat dengan matahari dan semua kondisi yang bagus itu menguap seiring waktu. Tapi, ada kemungkinan kehidupan mikroba bisa bertahan di awan-awannya yang tinggi. Mars, gurun yang dingin, mungkin juga merupakan tempat yang lebih bersahabat di masa lalu dengan sungai dan danau. Meskipun sekarang tidak memiliki atmosfer yang melindungi, kehidupan purba mungkin pernah ada di sana. Dalam hal ini akan meninggalkan fosil-fosil yang potensial dan mikroba bawah tanah masih bisa bertahan hidup. Kita telah menemukan beberapa tanda-tandanya, tetapi masih memperdebatkan apakah benda-benda ini benar-benar organik atau tidak. Planet-planet raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus, serta planet raksasa es tidak ideal untuk kehidupan. Tapi bulan-bulannya menawarkan harapan. Europa memiliki lautan di bawah permukaan esnya, sehingga menjadikannya titik panas yang potensial. Enceladus melepaskan air ke ruang angkasa, membawa molekul-molekul kompleks yang mengisyaratkan adanya kemungkinan-kemungkinan menarik. Dan Titan juga sangat unik, memiliki material cair di permukaannya, sungai dan danau hidrokarbon. Meskipun suhunya yang sangat dingin tidak cocok untuk kehidupan, para ilmuwan mempertimbangkan apakah Titan bisa menjadi tuan rumah bagi kehidupan dengan jenis kimia yang berbeda. Namun kita membutuhkan waktu puluhan tahun untuk memeriksa semua benda langit dan mempelajarinya dengan baik. Kita belum pernah mengirim apapun sejak masa Voyager 2, tapi jika kita beruntung, kita mungkin bisa menjelajahi tata surya kita di abad ke-21 ini. Bagaimanapun ada banyak potensi kehidupan bahkan di tata surya kita sendiri, belum lagi planet-planet dan galaksi-galaksi yang kita temukan di sekitarnya. Menurut perkiraan, alam semesta yang bisa diamati yang bisa kita lihat mungkin memiliki sekitar 5,3 triliun planet yang bisa dihuni. Salah satu kandidat yang paling mungkin sejauh ini adalah Kepler 186f. Planet ini merupakan planet yang berpotensi mirip bumi, tapi ukurannya hanya 10% lebih besar dari bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah, bintang yang sedikit lebih redup, lebih dingin, tapi lebih panjang umurnya daripada matahari. Jaraknya hanya sekitar 490 tahun cahaya yang mungkin terdengar sangat jauh, tapi ingat jarak supervoid yang sudah kita bahas?
Jadi meskipun kita benar-benar berada di sebuah super void, kita masih beruntung karena masih ada banyak galaksi dan planet di sekeliling kita. Jika suatu hari nanti kita bisa menemukan cara untuk menjelajah alam semesta, meninggalkan lubang hitam mungkin tidak akan menjadi masalah. Kita akhirnya menemukan mereka. Ayo pergi ke planet mereka. Satu makhluk menatap data yang berkedip pada layar tembus pandang berteknologi super tinggi. Stasiun luar angkasa mereka berjarak jutaan tahun cahaya dari bumi. Mereka telah menunggu sinyal ini untuk waktu yang sangat lama. Mereka melompat ke dalam pesawat ruang angkasa dan bergegas menuju bumi. Mereka datang bukan sebagai turis atau teman, tapi untuk menaklukkan. Jangan khawatir, ini hanyalah skenario hipotetis. Tapi manusia pernah mengirim pesan ke luar angkasa pada 1974. Mereka mengarahkan ke sebuah gugus bintang yang jaraknya 25.000 tahun cahaya. Jika pesan itu sampai ke seseorang, mereka akan tahu siapa kita, terbuat dari apa, dan yang paling menyeramkan, di mana kita tinggal. Jadi mengapa seseorang mengirimkan informasi seperti itu? Pada 1970-an, Observatorium Arecibo di Puerto Rico baru saja mengalami pemutakhiran besar-besaran. Para ilmuwan benar-benar ingin memamerkan kekuatan teleskop radio yang sangat besar ini. Dan mereka menemukan caranya. Alih-alih hanya mendengarkan kemungkinan sinyal dari peradaban lain, mereka membalikkan keadaan dan mengirimkannya. Dalang dibaliknya adalah Frank Drake, seorang astronom legendaris yang terkenal dengan persamaan Drake. Ini adalah rumus untuk memperkirakan berapa banyak peradaban cerdas yang mungkin ada di galaksi. Dia bekerja sama dengan Carl Sagan, dan mereka menciptakan sebuah pesan dalam kode biner, hanya 1 dan 0, yang menggambarkan kemanusiaan. Semuanya itu hanya dalam 1679 bit. Mengapa angka itu? Karena angka itu adalah hasil kali dari dua bilangan prima, 73 dan 23. Jika kamu menyusun bit-bit tersebut ke dalam sebuah persegi panjang yang terdiri dari 73 baris dan 23 kolom, kamu akan mendapatkan sebuah gambar piksel seperti video game 8 bit pada masa awal. Jadi apa sebenarnya yang kita kirimkan? Pertama-tama angka 1 sampai 10. Kedua, nomor atom untuk hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, dan fosfor. Blok pembangun DNA. Ada juga diagram kasar dari struktur DNA kita. Sebuah gambar manusia berbentuk tongkat. Ya, manusia tongkat. Aku tidak bercanda. Kemudian ada juga tinggi rata-rata kita dan populasi manusia pada saat itu, sekitar 4,3 miliar. Oh, dan mereka juga menyertakan lokasi planet kita dalam diagram tata surya kita dan juga gambar teleskop Arecibo itu sendiri. Mereka mengarahkan pesan itu ke Messier 13. Gugus ini merupakan gugus purba yang sangat besar dengan ratusan ribu sampai jutaan bintang di satu tempat. Bayangkan berapa banyak calon planet yang ada di sana. Gugus ini berjarak sekitar 25.000 tahun cahaya. Artinya butuh waktu 25.000 tahun untuk mengirim pesan ke sana dan 25.000 tahun lagi untuk mendapatkan balasannya. Jadi secara realistis, kita tidak akan menerima pesan ponsel baru, siapa ini, dari makhluk luar angkasa dalam waktu dekat. Semua itu lebih dimaksudkan sebagai isyarat simbolis, sebagai cara untuk memamerkan kecerdasan manusia dan merayakan teknologi kita. Bahkan, Carl Sagan mengatakan bahwa hal ini seperti meluncurkan botol ke samudera kosmik. Kedengarannya keren, tetapi tidak semua orang setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Selama bertahun-tahun pesan Arecibo telah memicu banyak kontroversi. Karena begini, bagaimana jika seseorang mendengar kita? Dan bagaimana jika mereka tidak ramah? Salah satu fisikawan paling brilian dalam sejarah, Stephen Hawking, terkenal karena memperingatkan agar tidak secara aktif mencoba menghubungi peradaban luar angkasa. Dia menjelaskan ketika peradaban maju bertemu dengan peradaban kurang maju di bumi, biasanya berakhir dengan buruk. Dan yang dimaksud buruk adalah hal-hal mengerikan seperti kolonisasi dan kehilangan nyawa. Hawking mengatakan mencoba menghubungi makhluk tanpa mengetahui siapa yang ada di luar sana dapat menyebabkan seseorang datang untuk merampok bumi untuk mendapatkan sumber daya, lalu pindah. Fisikawan terkenal ini tidak sendirian. Banyak ilmuwan modern berpendapat mengirim sinyal ke luar angkasa adalah gegabah. Kita tidak tahu siapa yang ada di luar sana, apa yang mereka inginkan, dan sekarang mereka tahu persis keberadaan kita. Bagian paling menakutkan adalah meskipun kita menyesal telah mengirim pesan, pesan itu sudah hilang dan tidak bisa ditarik kembali.
Pesan itu terbang melintasi ruang angkasa dengan kecepatan cahaya, seperti kartu pos kosmik yang tidak bisa dibatalkan. Sejak Arecibo, kita tidak berhenti, tapi malah semakin berani. Pada 2008, para ilmuwan mengirimkan lagu The Beatles Across the Universe ke arah bintang utara yang berjarak 433 tahun cahaya dari bumi. Lagu ini melaju dengan kecepatan cahaya dan akan mencapai tujuannya pada 2441. Para ilmuwan mendigitalkan lagu tersebut ke dalam aliran data, sehingga menjadi angka 1 dan 0 yang tak ada habisnya, dan memancarkannya sebagai sinyal radio dengan menggunakan parabola DSS 63 di Madrid. Piringan tersebut memiliki tinggi sekitar 3/4 dari patung Liberty, dan ini bukan pertama kalinya musik dikirim ke luar angkasa. Mantan personel The Beatles, Paul McCartney, menyiarkan konser intergalaksi pertamanya ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada 2005 dan menyukai ide peluncuran baru ini. Pada 2013, beberapa penggemar makhluk luar angkasa memulai proyek Launch Signal yang didanai oleh crowdfunding. Suara proyek ini mengirimkan pesan-pesan kecil dengan 144 karakter seperti tweet kosmik dari orang-orang biasa di bumi ke bintang katai merah bernama Gliese 526. Jaraknya 17,6 tahun cahaya dari bumi dan tidak memiliki planet. Pesan-pesan akan sampai dalam 18 tahun. Ada satu bagian yang terdiri dari deretan bilangan prima untuk menjelaskan fisika dan posisi kita di galaksi. Bagian ini memiliki cukup banyak petunjuk sehingga siapapun yang mendengarkannya bisa memecahkan bagian berikutnya, yaitu pesan-pesan berbahasa manusia. Lapisan kedua adalah bagian serunya, yaitu pesan-pesan warga yang terdiri dari 144 karakter yang dikirim dari situs web Launch Signal. Pesan-pesan itu bisa dalam bahasa apa saja dan berisi apa saja. Siapapun yang bergabung dengan komunitas pemancar pesan dapat mengirim pesan pertama secara gratis, namun setelah itu akan dikenakan biaya 25 sen. Mereka berharap dapat mengumpulkan 100 juta dolar untuk membangun jaringan parabola global, sehingga kita dapat memancarkan pesan ke seluruh Bima Sakti. Sayangnya proyek ini kehabisan dana setelah beberapa bulan. Dengan teknologi yang ada saat ini, kita bisa mengirim apa saja ke luar angkasa. Mulai dari seluruh ensiklopedia, model 3D, hingga DNA digital ke bintang-bintang. Namun pertanyaan besarnya adalah siapa yang akan mendengarnya, dan bagaimana jika mereka ingin memusnahkan kita tanpa meninggalkan planet mereka. Bagian terliar, beberapa orang berpikir mereka yang misterius telah menemukan kita. Pada malam 15 Agustus 1977, ilmuwan di Observatorium Big Ear Universitas Negeri Ohio melihat sinyal ruang angkasa misterius. Tepatnya di tempat orang-orang dari organisasi Search for Extraterrestrial Intelligence berharap menemukan sesuatu. Sinyal berlangsung selama 72 detik sangat kuat dan kemudian menghilang. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya itu sinyal dari peradaban luar angkasa yang tidak dikenal dan berharap untuk mendengar kabar dari mereka lagi. Namun pada 2020, para ilmuwan melihat sinyal mini WOW versi kecil yang jauh lebih lemah dari sinyal tahun 1977 yang terkenal. Pada tahun 70-an, para ilmuwan tidak tahu tentang magnetar, bintang neutron super kuat dengan medan magnet yang sangat besar. Para peneliti WOW yang pertama menduga ada awan hidrogen di baliknya, tapi tidak bisa menjelaskan bagaimana suara itu bisa begitu keras. Awan hidrogen yang sangat besar itu melayang-layang di angkasa dan terus-menerus memancarkan sinyal radio. Para astronom telah menggunakannya selama puluhan tahun untuk memetakan bentuk Bima Sakti. Tapi sinyal-sinyal itu biasanya tidak cukup kuat untuk menandingi sinyal WOW, kecuali ada sesuatu seperti magnetar yang memberikan sedikit dorongan. Kedengarannya seperti penjelasan masuk akal untuk sinyal misterius itu, tapi kita tidak bisa memastikan 100% sinyal itu berasal dari magnetar. Dan sama halnya, kita tidak bisa 100% yakin apakah pesan Arecibo merupakan langkah maju yang brilian atau kesalahan yang berpotensi berbahaya. Kita tidak akan tahu sampai ribuan tahun ke depan, bahkan sampai kapanpun. Teleskop Arecibo runtuh pada 2020. Setelah hampir 60 tahun menjelajahi ruang angkasa, parabola raksasa itu hancur berantakan dan akhirnya dihancurkan. Tapi pesannya tetap hidup. Pesan itu masih terbang melintasi angkasa, melintasi sistem bintang yang belum pernah kita lihat. Mungkin kelak seseorang akan mendengarnya.
Dan mungkin mereka akan menjawab dengan sesuatu yang sudah kita impikan selama berabad-abad. Kalian tidak sendirian. 1994, saat itu gelap, jadi tidak ada yang melihat dua siluet yang membuka pintu keluar darurat dari kompleks kubah kaca di Arizona yang dikenal sebagai Biosphere 2. Mereka bertekad untuk membebaskan 7 orang yang terkurung di dalamnya selama sebulan, mempertaruhkan nyawa mereka atas nama sains. Misi tersebut berhasil, namun mereka harus berhadapan dengan tuduhan masuk tanpa izin dan vandalisme. Pengacau itu adalah Abigail Elling dan Mark Pantillo. Mereka adalah salah satu dari 8 iblis malang pertama yang tinggal di tempat itu sebagai kelinci percobaan. Dan mereka tidak ingin orang lain mengalami kengerian yang sama seperti yang mereka alami. $150 juta dihabiskan untuk melihat apakah manusia dapat menciptakan kondisi kehidupan yang cocok di planet lain seperti Mars. Untuk melakukan hal ini, para ilmuwan membangun dunia mini dengan lebih dari 3.000 spesies tanaman dan hewan. Biosphere 2 adalah habitat seluas 3 hektar yang tertutup rapat, lengkap dengan hutan hujan mini, pantai pribadi dengan terumbu karang, padang rumput sabana, rawa-rawa, dan bahkan gurun. Antara tahun 1991 hingga 1993, tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari tempat itu. Kelompok yang terdiri dari 8 orang yang terkurung di dalam itu menyebut diri mereka Biosperians, mengenakan pakaian seperti Star Trek, menanam makanan mereka sendiri, dan menghirup udara mereka sendiri. Mereka memulai dengan harapan tinggi dan sarapan ala hotel bintang 5, namun keadaan berubah menjadi lebih kelam setelah beberapa bulan. Seluruh tim kelaparan dan berubah menjadi oranye. Di Biosphere 1, yang merupakan bumi yang sebenarnya, kamu dapat memesan pizza dalam 2 menit. Tapi di dalam Biosphere 2, mereka membutuhkan waktu 4 bulan untuk membuat margarita. Mereka harus memanen gandum untuk adonan dan memerah susu kambing untuk keju. Tujuannya adalah untuk benar-benar mandiri, dan mereka menjadi bagian dari atmosfer secara harfiah. Ketika mereka mengembuskan napas, CO2 memberi makan ubi jalar yang mereka tanam. Dan ubi jalar itu menjadi bagian dari mereka karena mereka pada dasarnya memakan karbon yang sama berulang kali. Mereka makan ubi jalar begitu banyak sehingga kulit mereka berubah menjadi oranye karena kelebihan beta-karoten. Situasi yang tampak lucu pada saat itu menyoroti masalah besar. Hasil panen di Biosphere 2 sangat mengecewakan dan para kru kelaparan. Mereka menjadi gila karena kelaparan dan saat-saat kemarahan yang tiba-tiba membuat mereka melakukan hal-hal yang patut disesali, seperti mencuri pisang dari gudang bawah tanah. Pada suatu saat, lemari pendingin harus dikunci. Selama 6 bulan pertama, masing-masing dari mereka kehilangan berat badan antara 8 hingga 26 kg. Setiap hari seseorang bertugas menimbang makanan segar untuk juru masak, mencatat informasi tentang nutrisi ke dalam komputer untuk memastikan para kru mencapai target kalori, protein, dan lemak yang direkomendasikan. Awalnya, makanan disajikan secara prasmanan. Namun ketika para kru semakin lapar, para juru masak mulai membagi makanan mereka dengan cermat ke dalam porsi yang sama. Makanan mereka, kebanyakan ubi jalar, wortel, buah-buahan, dan sesekali daging pada hari Minggu, diharapkan dapat membuat mereka tetap bertahan selama 80 jam kerja per minggu yang melelahkan dengan kerja fisik yang berat. Para Biosperian meninggalkan setiap waktu makan dalam keadaan lapar. Dan mereka terus bermimpi tentang hamburger McDonald's, sushi, Snickers bar, dan kue keju. Udara di sana hampir habis. Seluruh tempat itu benar-benar tertutup rapat dengan kaca dan baja di bagian atas dan lantai baja yang kokoh di bawahnya. Para manajer memastikan untuk memeriksa semua yang masuk agar menghindari bahan sintetis yang mengeluarkan gas berbahaya. Ruang tamu dilengkapi dengan wall dan kayu, dan mereka tidak bisa menggunakan deodoran kimia atau meniup lilin ulang tahun. Biosperians mengandalkan makanan yang mereka tanam dan hutan hujan mini mereka untuk menghasilkan oksigen yang cukup untuk bertahan hidup. Namun, mereka kehilangan oksigen dengan sangat cepat, tenggelam dalam emisi karbon dioksida mereka sendiri, dan yang terburuk, mereka tidak tahu mengapa. Dengan 9 bulan percobaan yang tersisa, kadar oksigen telah turun dari 21% menjadi sekitar 15%, yang terasa seperti tinggal di puncak gunung Fuji. Mereka merasa tidak enak, pada dasarnya menyeret diri mereka sendiri di sekitar biosfer. Mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah kalimat tanpa berhenti untuk mengambil napas. Kemudian sleep apnea mulai menyerang.
dan beberapa dari mereka terbangun dengan terengah-engah. Untuk menurunkan tingkat karbon di dalam biosfer 2, mereka mencoba beberapa langkah putus asa, seperti menanam tanaman seperti orang gila, mengurangi penyiraman tanah sebanyak mungkin, dan bahkan berhenti mengolah tanah. Tidak ada yang berhasil, jadi semua orang setuju bahwa mereka telah mencapai titik terendah dan meminta bantuan. Truk berpendingin datang untuk memompa oksigen murni ke biosfer 2. Begitu gas mulai mengalir, mereka tertawa terbahak-bahak dan mulai berlarian. Ekosistem menjadi sangat berantakan. Burung kolibri dan lebah madu lenyap setelah beberapa bulan, sehingga tanaman tidak lagi mengalami penyerbukan. Cacing dan tungau menyerang tanaman, dan kecoa mengambil alih. 4 spesies kecoa dibawa masuk untuk mendaur ulang bahan organik, tetapi kecoa rumah tangga biasalah adalah penyintas sesungguhnya. Kecoa-kecoa itu entah bagaimana menyelinap masuk dan berkembang biak menjadi ancaman serius bagi tanaman. Pada malam hari, dapur dibanjiri kecoa segera setelah lampu padam. Untuk mengatasi serangan kecoa, kelompok ini mengolesi cangkir kopi dengan pelumas dan menaruh potongan pepaya di dalamnya sebagai umpan. Kecoa-kecoa akan memanjat ke dalam, tetapi mereka tidak bisa memanjat sisi-sisi yang licin untuk melarikan diri. Lapar, kekurangan oksigen, berurusan dengan serangga-serangga, itu sudah cukup untuk membuat siapapun menjadi gila. Perdebatan sengit menyebabkan gelas dilempar dan orang diludahi. Akhirnya seluruh kelompok terpecah menjadi 2. Mereka berhenti berbicara dan bisa berjalan saling berpapasan di lorong-lorong tanpa melakukan kontak mata. Separuh dari mereka menginginkan lebih banyak makanan dan oksigen untuk melanjutkan penelitian dengan bermartabat. Sementara separuh lainnya percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup tanpa bantuan dari luar, tidak peduli berapapun biayanya. Sebenarnya, ruang yang disegel itu telah dibobol jauh sebelum semua itu terjadi. Hanya 2 minggu setelah mereka masuk ke dalam, seorang biospherian bernama Jane Pointer memotong ujung jarinya dalam sebuah kecelakaan saat memasak nasi. Dr. Missy mencoba menjahit ujung jarinya kembali tapi tidak berhasil, dan jarinya menghitam dalam beberapa hari. Dia pergi ke rumah sakit di luar untuk menjalani operasi dan beberapa jam kemudian, dia menyelinap kembali ke dalam, membawa tas ransel yang penuh dengan persediaan seperti komponen komputer dan film berwarna. Para wartawan baru mengetahui pengiriman diam-diam itu berbulan-bulan kemudian, dan karena itu, banyak orang yang mempertanyakan kredibilitas seluruh eksperimen tersebut. Media memperlakukan eksperimen ini seperti reality show, dengan menyebutnya sebagai hiburan ekologis yang trendy. Berita utama di seluruh dunia membuat seolah-olah mereka berada di ambang kehilangan nyawa, sampai-sampai keluarga mereka khawatir dan menelepon biospherians untuk memeriksa apakah mereka benar-benar baik-baik saja. Kelompok ini merasa seperti berada di kebun binatang manusia, dengan turis-turis yang datang dari jauh untuk mengintip ke dalam kandang kaca. Dalam 6 bulan pertama saja, lebih dari 150.000 orang mengunjungi tempat itu. Biosphere 2 akhirnya menjadi lelucon budaya pop, menginspirasi film komedi berjudul Biodome dan beberapa dekade sketsa lucu. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa tidak ada satupun dari mereka yang berhenti dari eksperimen dan keluar dari pintu depan. Ya, tidak ada satupun dari para pecinta lingkungan yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa hal ini terlalu berat untuk ditangani. Ditambah lagi, mereka semua masih berharap bahwa mereka bisa memecahkan teka-teki membangun bumi nomor 2. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan 7 ton oksigen yang hilang. Oksigen tersebut telah diserap oleh beton. Meskipun terengah-engah sepanjang waktu mungkin tampak seperti tantangan terbesar yang mereka hadapi, para biospherians mengatakan bahwa belajar bagaimana menghadapi orang-orang di lingkungan tertutup lebih sulit lagi. Sepertinya percobaan itu gagal besar, tetapi kelompok itu belajar banyak pelajaran berharga. Mereka membuktikan bahwa ekosistem tertutup dapat bekerja selama bertahun-tahun. Mereka berkontribusi pada penelitian tentang restorasi terumbu karang, dan peternakan mereka menunjukkan bahwa produktivitas tinggi dan daur ulang nutrisi penuh dapat dicapai tanpa bahan kimia beracun. Jika kamu bertanya-tanya, ini bukanlah akhir dari kompleks kaca. Misi kedua di dalam Biosfer 2 berlangsung pada bulan Maret 1994. Sekarang, kamu bisa kembali ke awal video untuk memahami bagaimana hal itu berhasil. Halo penduduk bumi, jika kamu berpikir bahwa kamu istimewa karena tinggal di satu-satunya planet yang bisa dihuni di luar sana, pikirkan lagi deh. Apa yang membuat sebuah planet cocok untuk kehidupan? Ada banyak faktor seperti planet itu sendiri, tetangganya, dan bintang yang diorbitnya. Planet laik huni pada dasarnya adalah planet yang bisa menopang kehidupan dengan berbagai hal seperti akses ke air, sumber energi, dan nutrisi.
Bumi misalnya berada di titik manis yang dikenal sebagai zona Laikuni, di mana ia bisa memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya. Tapi hanya dengan berada di zona ini tidak berarti sebuah planet bisa dihuni. Faktor-faktor seperti tingkat radiasi yang sangat tinggi bisa membuat sebuah planet tidak bisa dihuni meskipun temperaturnya tepat. Jadi intinya kita butuh air, sesuatu untuk mengorbit, dan seperangkat nutrisi yang berasal dari bahan kimia yang bisa ditemukan di tabel periodik unsur Mendeleev atau makanan ringan yang kamu beli. Lihatlah eksoplanet yang dinamai K218b ini. Istilah eksoplanet tidak berarti bahwa planet ini eksotis. Istilah ini hanya menunjukkan bahwa planet ini terletak di luar tata surya. Sebagian besar planet harus mengorbit sesuatu, kecuali kalau kita berbicara tentang planet-planet nakal yang pada dasarnya adalah benda seukuran planet yang melayang-layang di angkasa tapi tidak mengorbit bintang atau katai coklat. Alih-alih mengorbit matahari, K218b justru mengorbit bintang katai merah bernama K218. Bintang ini bukan bintang biasa yang bisa dilihat dengan mata telanjang di langit malam. Bintang yang satu ini sulit diamati karena kecerlangannya yang rendah. K218b memang planet yang sangat jauh. Planet ini berada pada jarak 28 parsek dari bumi. 1 parsek sama dengan 31 triliun kilometer. Coba deh kamu hitung. Petunjuk, banyak angka nolnya. K218b adalah sub Neptunus yang artinya memiliki radius yang lebih kecil dari Neptunus. Tapi planet ini jauh lebih besar daripada tempat tinggal kita yang sederhana ini. Ukurannya sekitar 2,6 kali jari-jari bumi. Dari segi berat, K218b ini jauh lebih besar dari bumi, sekitar 8 kali lebih masif. Planet ini membutuhkan waktu 33 hari untuk mengelilingi bintang induknya, dan ia menerima cahaya bintang yang sama banyaknya dengan yang diterima bumi dari matahari. Planet ini memiliki intensitas cahaya 1,28 kali lebih besar daripada bumi dan memiliki suhu keseimbangan minus 2 derajat Celcius. Ini bukan berarti bahwa K218b terasa seperti New York di bulan Januari. Ini hanya memberi kita gambaran tentang suhu teoritis yang ada di sana. Suhu keseimbangan planet pada dasarnya adalah suhu yang akan dimiliki planet jika dia memiliki radiasi yang seimbang. Suhu ini terjadi ketika jumlah panas yang keluar dari planet sama dengan jumlah panas yang masuk. Jarak triliunan mil yang memisahkan kita tidak menjadi masalah bagi teleskop-teleskop canggih seperti teleskop antariksa Kepler yang menemukan planet ini serta teleskop antariksa James Webb yang sedang mempelajari atmosfernya. Pada tahun 2019, para ilmuwan mengumumkan mereka menemukan uap air di atmosfer eksoplanet K218b. Hal ini memicu ketertarikan yang lebih besar pada dunia yang aneh ini. 4 tahun kemudian, teleskop Webb mendeteksi karbon dioksida dan metana yang berputar-putar di udara planet ini. Karbon dioksida pada dasarnya adalah sahabat kita di bumi. Manusia membutuhkannya untuk bernapas dengan baik dan menjaga pH darah kita, dan tanaman juga menyukai zat ini karena membantu mereka membuat oksigen melalui fotosintesis. Jelas kita tidak bisa bertahan hidup tanpanya, begitu juga tanpa metana. Tapi permata kecil ini membuat beberapa ilmuwan semakin bersemangat karena ditemukannya beberapa molekul gas dimetil sulfida di atmosfer. Pada tahun 2023, para ilmuwan dari University of Cambridge menemukan molekul-molekul berbasis karbon seperti metana dan karbon dioksida di K218b dengan bantuan JWST. Ini bisa berarti kalau eksoplanet ini memiliki atmosfer yang kaya hidrogen serta permukaan yang berair. Ada kemungkinan ada aroma dimetil sulfida atau DMS di dalamnya. Di bumi, zat ini biasanya dikaitkan dengan kehidupan karena biasanya diproduksi oleh fitoplankton di lautan. Fakta bahwa kami menemukan petunjuk adanya DMS di K218b seperti menemukan tiket emas dalam sebatang coklat kosmik. Sekarang itu membuatmu gugup, kan? Mengapa DMS begitu penting? DMS adalah pahlawan super di planet kita yang memainkan peran penting dalam siklus belerang dan bahkan mempengaruhi iklim kita dengan membantu pembentukan awan. Dan menemukan DMS di planet lain bisa jadi pertanda adanya kehidupan yang mirip dengan kehidupan di bumi.
Sepertinya planet ini adalah tempat yang menyenangkan dengan suhu yang tidak terlalu panas dan semua nutrisi yang tepat untuk membuat kita tetap hidup. Jadi gimana pendapatmu tentang penampakannya secara keseluruhan? Mungkin planet ini membutuhkan waktu beberapa juta tahun untuk terbentuk, meskipun suhu di bawah tanah mungkin memanas, tapi seharusnya tidak ada perbedaan besar di permukaannya. Beberapa ahli percaya planet ini bisa menjadi rumah bagi lautan air atau lava cair dengan atmosfer yang kaya akan hidrogen, menyerupai raksasa gas seperti Uranus atau Neptunus. Yang satu ini tidak terlalu cocok dengan standar bumi karena atmosfer kita sebagian besar terbuat dari nitrogen. Jika ada lautan, kemungkinan besar lautan tersebut berada di bawah lapisan es dan batu yang tebal yang dapat mengacaukan iklim planet ini. Ketika cuaca menjadi sangat panas, batas antara lautan dan langit menjadi kabur. Kita tidak yakin apakah ada lautan cair di K218b dan sulit untuk melihatnya dari jauh. Hanya dengan melihat ukuran dan berat planet ini saja tidak akan memberikan jawaban. Seluruh lautan cair masih simpang siur. Awalnya kita mengira air dalam kondisi super kritis lebih mungkin terjadi, tapi pengamatan baru menunjukkan adanya lautan cair. Gas-gas yang mencurigakan seperti hidrokarbon dan amonia mungkin bergerak dari udara ke dalam air jika memang ada samudra, yang berarti tidak ada batas yang jelas antara langit dan laut. Tapi beberapa ahli mengatakan lautan batu yang meleleh bisa saja melakukan hal yang sama. Yang lain berpendapat pengaturan Neptunus mini yang kaya gas juga bisa menjelaskannya. Teleskop Hubble melakukan pengamatan dan menemukan kalau K218b memiliki atmosfer yang dipenuhi hidrogen. Mereka menduga ada uap air yang juga berada di sana, tapi itu masih menjadi misteri. Rupanya, teleskop antariksa James Webb berhasil mengintip dan melihat kurang dari 0,1% uap air, mungkin karena planet ini memiliki atmosfer yang kering. Adapun amonia hampir tidak ada di dunia yang jauh itu. Metana dan karbon dioksida tampaknya lebih dominan di atmosfer dengan persentase sekitar 1%. Tapi jangan berharap untuk melihat karbon dioksida lain yang ikut meramaikan pesta. Konsentrasinya hanya bisa ditebak pada saat ini. Atmosfer K218b hanyalah sebagian kecil dari massa totalnya, sekitar 6,2%, dan mungkin memiliki atmosfer yang mirip dengan Uranus dan Neptunus. Dari segi kabut tidak banyak yang terjadi dan awan airnya masih menjadi misteri. Awan tersebut mungkin berupa es, meskipun ada kemungkinan juga ada awan air cair. Selain air, atmosfer juga bisa mengandung sejumlah awan amonium klorida, natrium sulfida, kalium klorida, dan seng sulfida, tergantung dari jenis planetnya. Sepertinya keadaan di atmosfer bisa menjadi sedikit lebih panas dengan adanya inversi suhu yang menyebabkan situasi stratosfer. Hari-hari biasa di luar angkasa. Sejauh ini para ilmuwan telah menemukan beberapa model iklim yang mungkin dimiliki planet ini. Sebagai contoh, beberapa dari mereka berpikir bahwa ada suhu yang sama di seluruh planet ini, kecuali jika planet ini berputar sangat cepat dan perbedaan suhu antara kutub dan khatulistiwa sangat kecil. Tapi semua itu hanya spekulasi pada saat ini. Jumlah radiasi yang diterima K218b dari bintangnya mirip dengan yang diterima bumi. Temperatur di planet ini bisa berkisar dari sangat dingin sampai hangat. Apakah planet ini bisa mendukung kehidupan? Tergantung pada atmosfer dan awannya. Para ilmuwan menduga mikroorganisme dari bumi bisa bertahan hidup di sana, bahkan dengan semua hidrogen. Tapi sulit untuk mengetahui apakah ada kehidupan di K218b karena gas-gas yang biasa kita cari mungkin tidak ada di atmosfernya. Para ilmuwan menduga teleskop antariksa James Webb mungkin bisa mendeteksi berbagai penanda kehidupan di planet tersebut dengan pengamatan yang cukup. Lihatlah planet menakjubkan ini. Ia tampak seperti terbakar. Permukaannya pasti lebih panas daripada di tengah-tengah lembah maut. Tanahnya kering, dipenuhi retakan-retakan besar. Gak ada setetes pun air di wilayah panas ini. Ini planet yang sama, tapi tampak seperti tempat yang berbeda. Semuanya membeku. Suhunya sangat rendah, sehingga gak ada peluang sedikit pun bagi kehidupan untuk bertahan di planet ini. Planet aneh ini dinamai HD20794d dan lokasinya 19,7 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Eridanus. Planet ini adalah bumi super
yang berarti planet ini lebih besar dari Bumi, tapi lebih kecil dari planet es raksasa seperti Neptunus. Yang membuat planet ini menarik adalah orbitnya yang nggak biasa, yang membuatnya keluar masuk zona layak huni bintangnya, yaitu area di mana suhunya memungkinkan adanya air dalam bentuk cair. Kita belum pernah melihat planet yang nggak biasa ini secara langsung. Para astronom mendeteksinya dengan mengukur goyangan kecil pada bintang induknya menggunakan dua instrumen canggih, ESPRESSO dan HARPS, yang berada di teleskop-teleskop di Chili. Kedua instrumen ini mengukur kecepatan radial, yaitu gerakan kecil yang terjadi pada bintang saat gravitasi planet menariknya. Semakin besar goyangannya, semakin masif planet tersebut. Setelahnya, para astronom menganalisis data dan menemukan kalau planet ini bermassa sekitar 6 kali lipat massa Bumi. Planet ini mengorbit sebuah bintang yang sedikit lebih kecil dan lebih redup daripada matahari. Bintang ini unik karena cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang, nggak seperti bintang-bintang lain yang menjadi tuan rumah bagi eksoplanet. Kamu nggak akan bisa melihatnya tanpa teleskop. Sistem bintang ini sudah diamati selama lebih dari 20 tahun. Para astronom sudah lama menduga kalau sistem ini memiliki banyak planet. Pada tahun 2011, para ilmuwan menemukan dua bumi super lainnya yang masing-masing mengorbit bintangnya setiap 18,3 dan 89,6 hari. Selama beberapa waktu, para peneliti mengira mereka sudah menemukan planet ketiga dengan periode orbit 40 hari. Belakangan, mereka sadar sudah melakukan kesalahan. Tapi setelah menganalisis ulang data selama bertahun-tahun, para astronom berhasil mengonfirmasi planet ketiga itu memang ada, yaitu planet ekstrim HD 20794d. Seorang peneliti dari Universitas Oxford berperan penting dalam mengidentifikasi planet tersebut. Dia menggunakan algoritma komputer khusus bernama Yarara untuk memisahkan sinyal lemah planet tersebut dari derau latar belakang. Algoritma ini membantunya mengonfirmasi bahwa planet tersebut benar-benar ada dan cukup unik. Berbeda dari planet-planet di tata surya yang sebagian besar memiliki orbit melingkar, planet yang baru ditemukan ini memiliki orbit sangat elips dan merenggang. Planet ini butuh waktu 647 hari untuk menyelesaikan sekali putaran mengelilingi bintang induknya, atau 40 hari lebih cepat dari orbit Mars mengelilingi matahari. Pada titik terjauhnya, planet ini berjarak 2 kali jarak bumi ke matahari, yang menjadikannya planet es jauh di luar zona layak huni. Pada titik terdekatnya, planet ini bergerak ke dalam hingga 0,75 SA, di mana ia memasuki zona layak huni, di mana air dalam wujud cair mungkin ada. Pergerakan ekstrim ini menciptakan musim yang sangat aneh. Pada sebagian orbitnya, HD 20794d membeku seperti gurun es. Ketika mendekati bintangnya, suhunya meningkat dan es kemungkinan besar akan mencair, membentuk lautan sementara. Planet ini kemudian mengalami musim panas yang singkat dan terik. Saking panasnya, air di permukaan planet bisa menguap ke atmosfer. Gak lama kemudian, planet ini bergerak menjauh lagi. Hal ini memicu musim gugur dengan hujan yang diikuti oleh pembekuan di musim dingin. Dengan kata lain, planet ini mengalami peralihan suhu sangat dingin dan panas yang menyengat, yang membuatnya menjadi tempat yang gak bisa ditebak untuk kehidupan. Jika ada bentuk kehidupan di sana, mereka pasti harus beradaptasi dengan perubahan suhu dan lingkungan yang ekstrim. Kenapa planet ini mengikuti orbit yang membingungkan? Mungkin ini sisa efek dari kejadian miliaran tahun lalu, saat sistem keplanetan masih dalam proses pembentukan. Pada suatu titik, planet besar lainnya mungkin mengganggu orbit planet unik ini. Penjelasan lain yang mungkin adalah sebuah planet raksasa pernah ada di sistem ini dan gravitasinya mendorong HD 20794d ke jalur yang memanjang. Kemudian, planet raksasa ini terlontar dari sistem dan meninggalkan planet yang lebih kecil di orbitnya saat ini. Teori ini masuk akal karena dua planet lainnya di sistem B dan C memiliki orbit yang lebih normal dan melingkar. Penemuan planet ini sangat menarik
karena menantang apa yang kita ketahui tentang planet layak huni. Sebagian besar planet di zona layak huni berada di sana secara permanen, tapi HD 20794d hanya melewatinya. Para ilmuwan ingin tahu apakah planet semacam itu masih bisa mendukung kehidupan meskipun hanya sebentar. Karena itu, teleskop-teleskop masa depan akan mempelajari atmosfer planet ini untuk mencari tanda-tanda adanya air, gas, atau bahkan kehidupan. Bumi super lainnya yang mungkin memiliki kondisi tepat untuk kehidupan mengorbit sebuah bintang yang jaraknya 137 tahun cahaya. Dalam ukuran antariksa, jarak ini tergolong dekat. 1 tahun cahaya adalah sekitar 9,6 triliun kilometer. Planet ini dinamai TOI 715b dan ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Bumi. Gak seperti HD 20794d, planet ini secara permanen berada di zona layak huni. Beginilah penampakan planet ini menurut para astronom. TOI 715b mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit hanya dalam waktu 19 hari. Tapi meski dekat dengan bintang induknya, planet ini nggak terlalu panas karena bintang induknya merupakan katai merah. Ini jenis bintang yang lebih kecil dan dingin dari matahari. Artinya, TOI 715b mungkin memiliki suhu yang lebih dingin dibanding eksoplanet lain yang mengorbit bintang yang lebih panas. NASA menemukan planet ini menggunakan Transiting Exoplanet Survey Satellite. Teleskop luar angkasa ini menemukan planet dengan mengamati penurunan kecerahan bintang yang terjadi saat planet lain melintas di depannya. Karena katai merah lebih kecil dan lebih redup daripada matahari, planet yang melintas di depannya akan lebih mudah dideteksi. Para astronom berencana untuk mempelajari planet ini lebih jauh menggunakan teleskop antariksa James Webb. Teleskop canggih yang berada 1,6 juta kilometer dari bumi ini bisa menganalisis atmosfer planet-planet jauh. Jika TOI 715b memiliki atmosfer, maka JWST bisa membantu para ilmuwan untuk menemukan gas apa saja yang ada di sana dan apakah kondisi tersebut bisa mendukung air dalam bentuk cair atau bahkan kehidupan. Satu planet lagi yang menjanjikan untuk pencarian kehidupan di luar bumi adalah bumi super yang sangat padat di sistem K2360. Sebuah tim peneliti internasional dari Jepang dan Eropa telah menemukan sistem multiplanet luar biasa yang mengitari bintang serupa matahari yang jaraknya 750 tahun cahaya. Sistem ini memiliki 2 planet, yang salah satunya merupakan planet berbatu terpadat yang pernah ditemukan. K2360b adalah bumi super berbatu, berukuran 1,6 kali ukuran bumi, tapi masanya 7,7 kali lebih besar. Ini membuatnya sepadat timah. Planet ini mengorbit bintangnya dengan sangat cepat, menyelesaikan 1 kali orbit penuh hanya dalam waktu 21 jam. Planet ini merupakan planet berperiode ultra pendek terpadat yang diketahui dengan karakteristik yang terukur dengan baik. Sedangkan saudaranya adalah planet luar yang jauh lebih besar dengan massa setidaknya 15 kali massa bumi. Planet ini butuh waktu 9,8 hari untuk mengitari bintangnya. Sayangnya, karena planet ini nggak melintas di depan bintang induknya dari jarak pandang kita, para ilmuwan nggak bisa mengetahui ukuran pastinya. Planet yang luar biasa padat ini mungkin merupakan inti dari planet yang jauh lebih besar. Seiring waktu, radiasi yang kuat dari bintang induknya mungkin melontarkan lapisan luarnya, sehingga hanya menyisakan inti yang padat dan berbatu. Jadi, planet ini mungkin bisa menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet-planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Para astronom menduga planet ini bergerak ke dalam seiring waktu akibat interaksi dengan planet pasangannya yang lebih besar. Salah satu kemungkinannya adalah migrasi eksentrisitas tinggi, di mana orbit planet menjadi sangat melebar akibat interaksi gravitasi sebelum akhirnya menjadi lebih melingkar di dekat bintang.
Teori lainnya adalah putaran dan kemiringan aksial planet bisa menyebabkan orbitnya menjadi lebih melingkar. Planet seperti ini sangat langka, dan menemukan planet serupa dengan pendamping luar yang masif bisa membantu para ilmuwan untuk menyempurnakan teori mereka tentang bagaimana planet terbentuk dan berevolusi di lingkungan yang ekstrim. Dengan bantuannya, kita juga bisa memahami bagaimana planet berbatu berevolusi dan apa yang terjadi pada planet yang berada terlalu dekat dengan bintang induknya. Kemungkinannya kita akan menemukan kehidupan di luar bumi di tahun 2035 dan tidak perlu pergi ke galaksi yang sangat jauh. Bima Sakti kita penuh dengan lingkungan yang sangat cocok. Tapi jangan terlalu bersemangat dulu. Yang kita bicarakan di sini adalah mikroba atau penanda kimiawi, bukan humanoid hijau seperti di film-film Hollywood. Meskipun begitu, ketika kita akhirnya menemukan jejak kehidupan, hal itu akan mengubah cara pandang kita tentang tempat kita di alam semesta. Teleskop antariksa Kepler milik NASA menemukan sesuatu yang luar biasa. Hampir semua bintang memiliki planet dan banyak di antaranya yang mungkin bisa dihuni. Planet batuan seperti Bumi dan Mars bahkan lebih banyak ditemukan di galaksi kita daripada planet gas raksasa seperti Saturnus dan Jupiter. Selain itu, kita juga sudah tahu kalau galaksi kita sangat kaya akan air. Ada air di awan antar bintang tempat bintang-bintang dan planet-planet terbentuk, di piringan-piringan debu di sekeliling bintang-bintang lain, di komet-komet, pokoknya di mana-mana. Namun, yang paling sulit adalah menemukan kehidupan itu sendiri. Idealnya, untuk menemukannya kita harus mendarat di setiap planet di luar angkasa dan benar-benar memeriksa di bawah setiap batu. Namun, berkat penelitian terbaru, setidaknya kita bisa mempersempit pencarian ke planet-planet yang berpotensi layak huni. James Webb Space Telescope, teleskop super canggih yang diluncurkan ke ruang angkasa pada tahun 2021, sedang melakukan penelitian. Teleskop ini memeriksa atmosfer bumi super di dekatnya, yaitu planet berbatu yang ukurannya sedikit lebih besar dari bumi. Wahana ini mencari gas-gas yang berhubungan dengan kehidupan, bahan kimia yang hanya bisa diproduksi oleh makhluk hidup, dan mereka sudah menemukan beberapa petunjuk. Sebagai contoh, mereka mendeteksi tanda-tanda adanya bahan kimia semacam itu di sebuah planet yang disebut K2-18b. Jarak planet ini 120 tahun cahaya, yang merupakan jarak yang cukup dekat dalam skala ruang angkasa. Planet ini berada di zona Goldilocks, yaitu zona di sekeliling bintang di mana temperaturnya tepat untuk keberadaan air dalam wujud cair. Planet ini mengitari bintang Katai Merah, tipe bintang terkecil yang pernah ada. Bintang-bintang semacam itu sedikit lebih redup daripada matahari. Diperlukan waktu sekitar 1 tahun untuk memeriksa apakah petunjuk-petunjuk kehidupan ini nyata. Jika ya, berarti kehidupan jauh lebih umum daripada yang kita duga sebelumnya. Tapi, kalaupun tidak, masih ada 10 planet Goldilocks lainnya yang ada dalam daftar untuk dipelajari. Teleskop luar angkasa James Webb adalah alat yang sangat keren, tapi memiliki keterbatasan. Teleskop ini tidak bisa mendeteksi planet-planet kecil yang mirip bumi karena ukurannya. Untuk mengatasinya, NASA berencana untuk meluncurkan alat lain, teleskop survei inframerah bidang lebar. Teleskop ini akan lebih baik lagi dalam mendeteksi planet-planet seperti itu dan bahan kimia yang berhubungan dengan kehidupan. Dan juga ada proyek SETI. SETI adalah singkatan dari Search for Extraterrestrial Intelligence. Proyek ini telah berburu makhluk luar angkasa sejak tahun 80-an. Mereka juga percaya bahwa kita akan menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 10 tahun ke depan. Belum lama ini, mereka memulai sebuah proyek yang sangat besar dan keren. Proyek ini dinamakan COSMIC dan menggunakan serangkaian teleskop radio di New Mexico. Kalian mungkin pernah melihatnya di film Contact. COSMIC memungkinkan para ilmuwan untuk mendengarkan ratusan ribu, bahkan jutaan sistem bintang pada waktu yang sama. Teleskop-teleskop ini mengamati langit dan memeriksa data secara langsung. Jika ada sinyal yang menarik, para ilmuwan bisa langsung memeriksanya tanpa harus menunggu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Sinyal-sinyal itu sendiri sering kali muncul secara tiba-tiba dan singkat.
Tapi, kosmik bisa mendeteksi sinyal-sinyal terpendek yang berlangsung dalam hitungan nanodetik. Kosmik juga dapat membantu penelitian lain, seperti mempelajari semburan radio cepat yang misterius dan tidak dapat dijelaskan atau bahkan materi gelap. Ini adalah alat terbesar dan paling kuat untuk mencari kehidupan di luar bumi yang pernah kita ciptakan. Tapi, tidak cukup hanya dengan mendengarkan saja. Kenapa kita tidak mencari tahu sendiri? NASA telah mengirimkan beberapa sinyal ke luar angkasa. Pada tahun 2000, Deep Space Network mengirimkan sinyal ke satelit Pioneer 10. Tapi ada rintangan yang menghalangi. Sebuah bintang Katai putih yang jaraknya 27 tahun cahaya dari bumi. Jika ada planet di sekeliling bintang itu, mungkin sinyal juga sampai ke sana. Jika ada spesies cerdas di sana, kita bisa menerima balasannya di tahun 2029. DSN terus mengirimkan transmisi yang kuat ke luar angkasa. Sinyal-sinyal ini akan bertemu dengan 222 bintang dalam 3 abad ke depan. Mungkin suatu hari nanti kita akan menerima balasan dari suatu tempat yang jauh. Tapi kenapa kita belum menerima jawaban? Ada sekitar 200 miliar galaksi di alam semesta. Masing-masing memiliki sekitar 100 miliar bintang. Jika 1% saja dari bintang-bintang itu memiliki satu planet, maka masih ada 200 kuintilion planet yang mungkin. Dan kita bisa mengerucutkannya lebih jauh lagi. Jika kemungkinan planet-planet itu memiliki kehidupan adalah 1:1 triliun, maka masih ada beberapa ratus ribu planet. Jadi, di mana semuanya? Ini adalah pertanyaan terkenal yang dikenal sebagai paradoks Fermi. Kemungkinan pertama tidak terlalu menakutkan. Ada kemungkinan alam semesta penuh dengan kehidupan, tapi kehidupan ini tidak cerdas dalam pengertian tradisional kita. Beberapa planet mungkin memiliki mikroba, burung atau dinosaurus luar angkasa. Hal ini disebut dengan teori Great Filter. Teori ini menyatakan bahwa ada filter tertentu yang harus diatasi oleh kehidupan untuk menjadi cerdas, dan mungkin spesies lain belum mampu mengatasinya. Coba pikirkan, kehidupan di bumi dimulai di lautan, kemudian merangkak ke daratan, beraneka ragam dalam berbagai bentuk. Punah dalam peristiwa besar sebanyak 5 kali, berevolusi lagi, dan akhirnya menjadi manusia. Kita membangun masyarakat, mengembangkan perawatan kesehatan, dan baru kemudian mulai mencari kehidupan lain. Ada ide lain yang disebut hipotesis Gaian bottleneck, yang pada dasarnya menunjukkan hal yang sama. Meskipun mungkin tidak terlalu sulit bagi kehidupan dasar untuk memulai, sangat sulit bagi kehidupan tersebut untuk bertahan dan berkembang dalam jangka waktu yang lama. Venus mungkin juga memiliki lautan dan kondisi yang mirip bumi, tapi ada yang tidak beres. Lautan di Venus mendidih karena efek rumah kaca yang tidak terkendali. Sekarang, Venus menjadi steril. Mars juga pernah memiliki air cair di permukaannya, dan bulan serta Merkurius memiliki atmosfer yang tebal untuk waktu yang singkat. Sementara itu, bumi telah memiliki air cair di permukaannya selama hampir seluruh keberadaannya. Sangat langka dan luar biasa bagi sebuah planet untuk mempertahankan suhu dari 0 hingga 100 derajat Celcius selama jutaan tahun. Jadi, mungkin adalah suatu kesalahan untuk mencari kehidupan cerdas, terutama yang menggunakan teknologi yang sama dengan kita. Bagaimanapun juga, kehidupan cerdas berevolusi dalam kondisi yang sama sekali berbeda. Disitulah juga letak peran persamaan Drake. Ini adalah rumus yang memberi kita kesempatan untuk menghitung potensi kehidupan yang cerdas di sebuah planet. Untuk menghitung hasilnya, kita perlu mengetahui beberapa variabel. Berapa banyak bintang yang ada? Berapa banyak bintang yang memiliki planet? Kemungkinan planet-planet tersebut memiliki kehidupan, dan seterusnya. Sayangnya, kita belum mengetahui angka-angka ini dan hasilnya mungkin tidak signifikan. Tapi, mari kita asumsikan bahwa setidaknya ada satu spesies cerdas lainnya. Kenapa kita belum bertemu? Mungkin ada banyak alasan. Mungkin mereka tidak menganggap kita cukup menarik, atau mungkin masalahnya ada pada kita. Mungkin kita terus kehilangan sinyal mereka, atau mungkin kita melewatkan seluruh spesies itu sendiri. Alam semesta ini sangat besar dan kuno, usianya lebih dari 14 miliar tahun. Jika kita memadatkan seluruh sejarah evolusi bumi ke dalam waktu 24 jam sehari,
kehidupan itu sendiri dimulai pada pukul 4 pagi. Dinosaurus punah pada pukul 11 malam. Makhluk mirip manusia muncul 2 menit sebelum tengah malam. Dalam analogi ini, manusia baru ada selama 77 detik, dan teknologi kita yang mampu mendeteksi kehidupan di luar bumi bahkan lebih baru lagi, kurang dari 1 detik. Dengan jarak dan rentang waktu yang begitu jauh, kemungkinan kita hidup di waktu yang sama dengan peradaban lain sangatlah kecil. Jika peradaban mereka hanya bertahan beberapa milenium, kita bisa dengan mudah melewatkan mereka sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berhenti mencari. Para ilmuwan khawatir bahwa sinyal radio bumi telah meredup seiring berjalannya waktu. Namun, sebuah penelitian terbaru menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya. Jumlah satelit kita terus bertambah dan ini membuat planet kita lebih mudah dideteksi. Pada akhir dekade ini, kita bisa memiliki 100.000 satelit yang membuat bumi menjadi sangat terang dalam spektrum radio. Jika ada peradaban maju di luar sana, mereka akan dengan mudah menemukan kita bahkan dari jarak yang sangat jauh. Para astronom sangat optimis akan hal itu. Ada kemungkinan besar mereka akan menemukan makhluk luar angkasa selagi kamu dan aku masih ada.